Kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Aris Setia di pintu Plaza Timur GBK. Aris, apakah kericuhan masih terjadi? Iya, sampai dengan saat ini situasi kondisi sudah kondusif, Zilvia. Dan memang kita tadi melihat sempat terjadi kericuhan sedikit akibat adanya dorongan dari sejumlah supporter yang memang sudah tidak sabar untuk segera masuk ke dalam menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Vietnam U23. Dan menyediakan sejumlah jalur yang diperuntukkan bagi supporter Indonesia, baik pria maupun wanita, ini akan dipisahkan secara langsung. Dan memang tadi sempat sedikit terjadi keributan karena memang animo dari para penonton yang begitu tinggi ingin segera masuk ke dalam langsung pertandingan, namun petugas pengecekan tiket di sini sempat tidak siap dan kemudian terjadilah insiden kericuhan yang tadi sempat berlangsung tidak begitu lama, dan kemudian saat ini petugas tiketing dan juga dibantu dari pihak kepolisian sudah berhasil menetralisir dan situasi sudah berhasil kondusif kembali seperti sedia kala. Dan bisa dilihat bahwa antrian saat ini masih terus. Di layar kaca tadi terlihat sejumlah supporter wanita antri di area ataupun di jalur yang sudah ditetapkan oleh petugas tiketing. Dan saya itu juga di sisi sebelah kiri ini terlihat juga antrian supporter pria yang akan memasuki Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan kita ketahui bersama bahwa pertandingan final ASEAN U25 antara tim Indonesia U23 melawan Timnas Vietnam U23 akan berlangsung pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sampai dengan detik ini supporter terus berdatangan. Dari pantauan secara keseluruhan bahwa selain Plaza Timur ini ada juga dari arah Plaza Utara dan juga dari arah Plaza Tenggara, alur tempat ataupun jalur keluar masuknya supporter yang akan menonton pertandingan final pada malam hari ini. Zilvia. Aris, jadi apa sebetulnya dugaan penyebab kericuhan? Apakah betul karena mereka tidak memiliki tiket atau bagaimana, Aris? Ya, memang tadi sempat kami konfirmasi kepada sejumlah petugas, memang diakibatkan karena adanya kesalahpahaman terkait dengan tiket yang nanti akan digunakan untuk menonton, dan juga utamanya adalah terkait dengan rasa tidak sabar dari supporter yang ingin menyaksikan. Mereka tidak ingin kewalahan karena sudah mengatur dengan jalur yang telah disediakan. Oke. Zilvia. Aris, jadi sebetulnya apakah sekarang antrian supporter sudah diperbolehkan masuk ke dalam stadion atau bagaimana? Iya, memang sejak dibuka pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat tadi, supporter sudah diperkenankan, namun memang petugas memiliki timing tersendiri. Ini untuk mengatur flow ataupun kepadatan yang terjadi di sekitaran Plaza Timur Senayan GBK ini. Ini memang dilakukan agar tidak jika di area induk dari Utama Gelora Bung Karno, petugas menerapkan skema buka tutup, melakukan jeda beberapa waktu sehingga alur masuknya supporter ini bisa berjalan dengan kondusif. Oke. Jadi supporter sebetulnya sudah diperkenankan masuk ke stadion sejak jam 5 sore, tapi memang bertahap begitu ya, Aris ya. Jadi tidak sekaligus satu waktu, tapi dibagi-bagi. Oke. Aris, kami di sini melihat ada visual terbaru ya, seperti ada asap di sana. Bisa Anda jelaskan itu asapnya berasal dari mana? Asap, kemudian seperti ada flare. Kalau jika melihat pertandingan sepak bola, khususnya laga Timnas Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa antusiasme, animo
supporter Indonesia. Kita ketahui bahwa supporter fanatik seperti Ultras Garuda Indonesia, La Grande Familia ini memang begitu tinggi. Biasanya memang selalu membawa sejumlah atribut dari supporter, salah satunya adalah flare. Kalau jika memang Zilvia melihat secara langsung adanya sedikit kepulan asap, memang sejumlah supporter fanatik dari timnas Indonesia ini kerap kali ditemukan menyalakan flare di area luar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan memang hal tersebut biasa wajar terjadi di setiap laga-laga timnas Indonesia. Namun kita ketahui bersama bahwa petugas keamanan dalam hal ini sudah memiliki protap khusus, aturan khusus terkait dengan larangan menyalakan flare, khususnya di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita ketahui bersama bahwa dalam laga final antara timnas Indonesia melawan timnas Vietnam U23 ini sebanyak 1.252 personil gabungan dikerahkan untuk memastikan dari Polsek Tanah Abang, kemudian dari Polres. Polsek Tanah Abang, kemudian dari Polres sudah standby sejak sore tadi, bahkan kami melihat di sejumlah titik selain di area Plaza Timur Senayan ini, di area Plaza Utara, kemudian di area Plaza Tenggara, ini sejumlah personil gabungan sudah disiagakan. Oke, total ada 1.252 personil keamanan, gabungan Polri, TNI, dan juga dari Pemprov Jakarta ya yang dikerahkan untuk mengamankan laga pada malam hari ini. Kami juga akan menyapa rekan kami, ada Randi Alvaras yang berada di titik luar Stadion Utama GBK. Randi, sudah bisa mendengar suara dari studio? Halo Randi. Ya, Delvia. Oke, Randi, bisa Anda gambarkan kepada kami apa sebetulnya yang terjadi di sana, dari mana sumber asap yang kami lihat di layar ini? Ya, Zilvia, memang tadi beberapa waktu lalu sempat wilayah area luar GBK ini tadi sempat ada asap yang membumbung di area luar GBK. Tadi kalau kita lihat itu berasal dari flare yang dibawa oleh supporter yang tadi hendak masuk ke dalam wilayah area Stadion Gelora Bung Karno. Memang tadi flare nampak terlihat jelas di luar area ring 1, namun saat ini juga kami tidak lagi melihat bahwa flare sudah menyala, bahwa saat ini juga flare sudah mati dan asap juga sudah mulai kembali hilang. Dan kalau dari pantauan kami juga saat ini situasi juga masih sangat kondusif di area ring 1. Memang sudah banyak penonton yang sudah hadir di area ring 1 GBK. Namun masih terpantau kondusif seperti itu, Zilvia. Kami tidak melihat adanya kericuan atau kekacauan yang berada di area ring 1. Dan untuk asap juga tadi memang sempat terlihat jelas bahwa ada asap yang membumbung tinggi di area luar GBK, namun saat ini juga sudah terpantau hilang, Zilvia. Oke, berarti Randi sekarang ada di ring 1 ya? Ring 1 GBK. Halo, Iya, Zilvia, saat ini saya berada di area ring 1 GBK. Oke. Iya, Zilvia. Bagaimana antrian yang para penonton untuk masuk ke dalam stadion utama? Apakah terpantau tertib? Iya, Zilvia, kalau dari pantauan kami memang ini antriannya juga masih terpantau tertib. Memang sudah banyak sekali supporter yang hadir, bahkan juga antriannya juga sudah mulai mengular. Namun dari pantauan kami ini masih terpantau kondusif, tidak ada kericuhan atau antrian yang saking banyaknya penonton membuat antrian ricuh tidak terlihat seperti itu, dan masih sangat kondusif sekali di sini juga pada mengantri para supporter untuk masuk ke dalam area dalam Stadion Gelora Bung Karno. Oke, dari kapasitas 78.000 ya kursi yang ada di Stadion Utama GBK, apakah dipastikan akan penuh semua pada malam hari ini, Randi? Iya, Zilvia, kalau dari informasi yang kami peroleh, tiket yang terjual pada laga final Asian Championship U23 tahun 2025 ini ada sekitar 31.000 tiket yang sudah terjual. Itu berarti jumlah penonton yang hadir ini
akan memenuhi sekitar setengah kapasitas dari Stadion Gelora Bung Karno, yang mana memang kapasitas dari Stadion GBK ini sekitar 78.000. Dan sehingga memang dengan angka 31.000 penonton ini tentu ini jauh lebih banyak daripada laga-laga daripada yang timnas sudah jalani pada kompetisi AFF U23 ini, Zilvia. Oke, baik. Jadi sebetulnya tiket untuk penonton laga final pada malam hari ini sudah ludes terjual. Kemudian juga tadi informasinya adalah petugas keamanan gabungan dari TNI Polri dan Pemprov DKI Jakarta berjumlah 1.252 orang. Dan kemudian Randi, apakah ada informasi siapa saja tokoh penting yang akan hadir untuk menyaksikan langsung laga final malam ini? Iya, Zilvia, memang saat ini kami belum mendapatkan informasi tokoh penting siapa saja yang akan hadir di partai final ASEAN Championship U23 tahun 2025. Namun memang tadi sudah banyak pasukan pengamanan presiden yang sudah hadir di area ring 1 GBK. Itu berarti memang ada kemungkinan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini akan hadir untuk menonton laga dari final ASEAN Championship U23 antara timnas Indonesia menghadapi timnas Vietnam, Zilvia. Oke, baik kalau begitu Randi Faras, terima kasih atas laporan terkini Anda. Kita berharap kondisi di sana tetap kondusif ya sampai nanti pertandingan selesai. Terima kasih. Timnas U23 Indonesia bertanding melawan Timnas U23 Vietnam malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk laga final Piala AFF 2025. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung dengan kami jurnalis Metro TV Nurul Zedita. Nurul, bagaimana susunan pemain Timnas U23 Indonesia pada laga malam ini? Ya, Egan dan juga pemirsa, untuk kick-off pertandingan final Piala AFF U23 2025 yaitu Indonesia melawan Vietnam ini baru saja dimulai dengan susunan pemain, yaitu untuk kaptennya ada Kadek Ariel Priyatna dengan nomor punggung 4 dan juga untuk gatekeepernya atau penjaga gawang ini Muhammad Ardiansyah dengan nomor punggung 1. Jika kita lihat pada match ataupun pertandingan-pertandingan sebelumnya memang ada beberapa pemain yang cukup menonjol, yaitu ada Jens Raven sudah mencetak 7 gol, selanjutnya ada Raihan Hanan 1 gol dan juga Arkan Fikri yang sudah mencetak 1 gol. Namun dari 3 pemain unggul itu hanya 2 diantaranya yang masuk ke tim inti pada pertandingan melawan Vietnam pada malam hari ini, yaitu Jens Raven dan juga Raihan Hanan. Sedangkan untuk Arkan Fikri ini masuk ke dalam susunan tim cadangan karena ia sempat mengalami cedera pada saat menjelang malam hari ini final Piala AFF U23. Jika kita lihat pada pertandingan sebelumnya, yaitu pada grup stage, Indonesia ini telah menang melawan, yang pertama melawan Brunei dengan skor 8-0, selanjutnya melawan Filipina dengan skor 1-0 dan juga pada saat melawan Malaysia ini seri dengan skor 0-0. Selanjutnya pada tahapan semifinal yaitu Indonesia melawan Thailand, skor awalnya ini seri 1-1, namun Indonesia unggul pada gol penalti yaitu dengan skor 7, sedangkan untuk Thailand skornya 8. Dan kemarin juga sempat sudah antara Thailand dan juga Filipina sudah memperebutkan untuk posisi ketiga Piala AFF U23, dan untuk posisi ketiga ini diduduki oleh Thailand dengan pertandingan melawan Filipina dengan skor 3-1. Dan Egan dan juga pemirsa, untuk pertandingan malam hari ini Indonesia melawan Filipina ini dianggap menjadi pertandingan balas dendam, karena jika dilihat pada Piala AFF 2 tahun lalu yaitu pada 2023 Indonesia ini sempat dikalahkan oleh Filipina dengan skor 6-5 di babak adu penalti. Maka 2 hari lalu ini Ketua PSSI Erick Thohir sempat mengatakan sempat diminta Garuda Muda ini sempat diminta untuk main keras pada pertandingan malam hari ini final Piala AFF U23 2025. Terlebih lagi malam hari ini pertandingan finalnya diselenggarakan di kandang sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun dari pihak Vietnam pelatihnya
yaitu Coach Kim Sang-sik mengatakan para pemain timnas U23 Vietnam ini telah siap untuk melawan timnas U23 Indonesia, dan juga mereka melihatnya Indonesia ini tidak akan banyak merubah strategi jika dilihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya untuk pertandingan malam hari ini. Egan dan juga pemirsa, terkait pengamanan sebanyak 1.200 personel gabungan sudah disiagakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, baik itu di area dalam ataupun area luar. Tapi tadi sekitar pukul 6:30 malam sempat terjadi kericuhan, yaitu cukup banyak penonton yang hendak masuk ke area stadion untuk menonton langsung pertandingan Indonesia melawan Vietnam. Namun mereka ini sebenarnya tidak memiliki tiket untuk menonton di sini. Namun saat ini situasinya sudah kembali kondusif, diamankan oleh tim pengamanan gabungan yaitu dari TNI, Polri, dan juga Pemprov DKI Jakarta. Untuk sementara itu, Egan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Nurul Zenita langsung dari Stadion GBK Jakarta. Timnas U23 Indonesia bertanding melawan Timnas U23 Vietnam malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk laga final Piala AFF 2025. Kita bergabung dengan rekan Nurul Zenita. Nurul, bagaimana situasi terkini di sana dan bagaimana susunan pemain Timnas U23 pada laga malam ini? Ya, Eva dan juga pemirsa, untuk pertandingan final U23 Piala AFF 2025 untuk pertandingan Indonesia melawan Vietnam ini sudah berjalan selama kurang lebih 27 menit. Dan sejauh ini masih belum ada gol yang tercetak baik itu dari Timnas U23 Indonesia ataupun Vietnam. Selain itu untuk pemain Kadek Arel Priyatna dengan nomor punggung 4 ini menjadi kapten mewakili Indonesia pada pertandingan malam hari ini, dan juga Muhammad Ardiansyah nomor punggung 1 ini menjadi gatekeeper ataupun penjaga gawang. Dari jika kita lihat dari pertandingan ataupun match-match sebelumnya, ada beberapa pemain yang cukup unggul untuk timnas Indonesia, yaitu Jens Raven, Raihan Hanan, dan juga Arkan Fikri, yang mereka ini cukup banyak mencetak gol, terutama Jens Raven mencetak total 7 gol pada pertandingan Piala AFF sebelum-sebelumnya, dan juga untuk Raihan Hanan mencetak 1 gol dan juga Arkan Fikri mencetak 1 gol. Namun dari ketiga nama itu hanya 2 yang masuk ke tim inti Timnas Indonesia U23 pada pertandingan melawan Vietnam malam hari ini, yaitu Jens Raven dan juga Raihan Hanan. Karena untuk Arkan Fikri ini masuk ke dalam susunan tim cadangan karena ia sempat mengalami cedera beberapa waktu lalu menjelang pertandingan malam hari ini, namun kondisinya sudah membaik. Jika kita lihat pada group stage, yaitu Indonesia pada saat melawan Brunei sudah menang dengan skor 8-0, selanjutnya pada melawan Filipina menang dengan skor 1-0, dan pada saat melawan Malaysia ini seri dengan skor 0-0. Selanjutnya setelah group stage masuk ke babak semifinal, Indonesia melawan Thailand. Skor awalnya ini, Eva, ada di skor 1-1, namun Indonesia unggul pada penentuan babak penalti, yaitu dengan skor 7, sedangkan untuk Thailand ini skornya 6. Kemarin juga sempat sudah ada perebutan posisi ketiga untuk Piala AFF U23 2025 ini, yang mana posisi ketiga ini diduduki oleh Thailand karena sudah unggul menang melawan Filipina dengan skor 3-1. Eva dan juga pemirsa, pertandingan malam hari ini bisa disebut-sebut sebagai pertandingan balas dendam, karena kemarin juga beberapa waktu lalu Ketua Umum PSSI sempat mengatakan bahwa Garuda Muda ini seharusnya main keras untuk melawan Vietnam, karena jika dilihat 2 tahun lalu pada Piala AFF U23 Piala AFF 2023 ini Vietnam berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 6-5 di babak adu penalti. Untuk sementara itu, Eva, saya kembalikan ke studio. Baik, sementara itu pemirsa, salah satu keluarga dari penggawa tim nasional U23 Robby Darwish menggelar nonton bareng di depan rumah Robby Darwish di Cianjur, Jawa Barat. Ada Muklis di sana. Muklis, bagaimana situasi nonton bareng di rumah Robby Darwish, Muklis? Ya, baik, saat ini saya sedang berada di
rumahnya Robby Darwish, salah satu pemain timnas. Robby Darwish ini merupakan back bertahan begitu, dan saat ini di rumah Robby Darwish sendiri sedang melaksanakan nonton bareng baik bersama keluarga maupun bersama para tetangga, dan juga ada dari luar daerah begitu Kak. Dan ini saya akan memperlihatkan bagaimana keramaian di sini begitu Pak, dan seperti inilah suasana di kediamannya rumah Robby Darwish. Dan ini persiapannya sudah disiapkan dari tadi, dari sore, sejak sore tadi sudah dipersiapkan, dan mereka optimis bahwa Robby Darwish akan mencetak gol begitu. Dan mereka juga optimis bahwa timnas Indonesia di final laga Piala AFF usia 23 tahun ini akan mengalahkan Vietnam sebagai musuh bebuyutannya dengan skor 3-0 Eva. Dan ini ada salah seorang fan Robby Darwish, ini Pak, ini optimis berapa Pak? Skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia. Skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia. Bagaimana Robby Darwish sendiri? Kemungkinan Robby Darwish cetak gol. Jadi mencetak gol begitu. Babak kedua. Nah seperti itu Eva, keramaian di rumah kediamannya Robby Darwish, dan nampaknya saya harus teriak-teriak karena di sini sangat berisik sekali. Ya maklum begitu, ada sekitar 100-an orang yang nonton bareng yang sengaja diundang oleh orang tuanya Robby Darwish untuk memberikan support sekaligus mendoakan agar Robby Darwish tetap fit, tetap sehat, dan juga tetap bisa menorehkan gol dengan 1 begitu. Dan juga Eva, tadi saya sempat berbincang-bincang dengan orang tuanya Robby Darwish sendiri, bahwa Robby Darwish sebelum dia bermain begitu, dia biasanya selalu meminta doa kepada pihak keluarga. Begitu ya Pak. Baik, kita doakan yang terbaik untuk timnas yang berlaga melawan Vietnam hari ini. Terima kasih Mukhlis, sebelumnya juga ada Nurul. Terima kasih teman-teman untuk informasi Anda. Kembali lagi di Midnight Live. Gimana penonton, semangat kan? Walaupun tanggal tua, timnas kalah, tapi harus tetap semangat ya. Semoga timnas Indonesia U23 banyak memetik pelajaran dari final menghadapi Vietnam. Oke, kita langsung bergabung dengan rekan kita yang berada di Stadion Gelora Bung Karno, ada Nurul Zenita. Nurul, seperti apa situasi di Stadion GBK saat ini pasca final Piala AFF U23? Ya, Reza dan juga pemirsa, bisa dilihat ya dari ekspresi muka saya, lemas, udah kerja sampai malam, kalah lagi, belum gajian lagi. Nah tadi Indonesia kalah lawan Vietnam dengan skor 0-1, 1 poin untuk Vietnam dengan yang mencetak gol itu pemain Nguyen Chong Phuoc dengan nomor punggung 18. Tadi kalau kita lihat ya, berkali-kali sebenarnya pemain Indonesia terutama Jens Raven dan juga Raihan Hanan ini mendapatkan peluang untuk mencetak gol untuk Indonesia, tapi sayangnya belum juga berhasil. Bahkan sampai babak kedua, bahkan sampai extra time itu juga belum berhasil. Nah, pertandingan kali ini merupakan final Piala AFF U23 2025 yang mana hasilnya karena Vietnam menang, Vietnam jadi juara 1, posisi kedua Indonesia, dan juga posisi ketiga ada Thailand. Usai Thailand ini menang melawan Filipina dengan skor 3-1. Reza dan juga pemirsa, sebenarnya di sini di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang lemes ini bukan cuma saya, yang lusuh bukan cuma saya, tapi juga 35.000 penonton yang tadi saya lihat bahkan 10 menit sebelum pertandingan usai, bahkan sebelum extra time sudah mulai meninggalkan Stadion Utama Gelora Bung Karno karena ya cukup kecewa dengan hasil permainan timnas U23 di pertandingan kali ini. Nah, kita akan ajak ngobrol nih beberapa penonton yang juga nampaknya lesu-lesu
Boleh ya Kak? Boleh. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Kakaknya dengan siapa dan dari mana nih? Aku Farel dari Bandung. Farel dari Bandung. Gak usah nunduk-nunduk Kak, tahu lemas. Tapi tegap aja, tetap tegap. Nah Kak, ini jauh-jauh dari Bandung, nonton timnas, kalah. Gimana nih perasaannya? Jujur nih, jujur. Mainnya timnas agak nyampe gitu. Terus kurang banget tuh, jujur mah. Capek dari Bandung, jauh-jauh kan. Nyampe sini. Cailah udah pede banget di jalan, mau juara nih. Ya kakak? Iya. Mau juara, niatnya nih kalah. Kalahnya ini tanggal tua juga nih. Timnas kalah. Iya. Tanggal tua, tapi kemarin beli tiketnya berapa sih? Berapa? 500.000. Iya. Kalah. Bu, kalah tanggal tua. Bingung gue besok mau makan apa. Jujur nih, ada padel besok. Agak ada duit. Kalau boleh timnas refund dong, refund. Lu mau curhat? Baik, agak Curhat ya. Oke. Terus tadi dari 90 menit pertandingan plus extra time, yang paling bikin gregetan tuh yang mana sih? yang extra time. Dari seluruh pertandingan. Ada tuh, satu nih paling akhir nih. Ada Robby Darwish tuh lempar. Lah bolanya ketangkap pemain nih. Terus tipernya langsung, "Jailah sakit. Bangun," kata gue, "mengapa Nguyen bangun?" Dari tadi nih. Nguyen. 65 menit nih Nguyen nih tidur mulu. Gue tahu lo menang, jujur. Tahu gue. Cuma kakak gini juga, Bang. Kasih kasur juga Nguyen, gua kasih kasur. Ada lagi? Udah dah, capek banget gue mau balik nih. Kita mau ke Blok M dulu, Bang. Cokin Blok M nih. Salam ya dari Pamulang nih, Tangsel ya kan. Sip, terima kasih Kak Farel dan teman-temannya. Selamat pulang. Nongkrong dulu ya ke Blok M ya. Abis itu pulang ke Pamulang dan ke Bandung. Hati-hati di jalan. Nah, Resa, itu dia kekecewaan penonton Timnas U23 di pertandingan malam kali ini. Udah jauh-jauh, beli tiketnya mahal, kalah lagi sampai malam ini. Padahal ya, 2 hari lalu ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir udah minta ke Garuda Muda untuk main keras karena pertandingan kali ini final melawan Vietnam ini disebut sebagai pertandingan balas dendam karena 2 tahun lalu Indonesia lawan Vietnam di Piala AFF juga di 2023 itu kalah juga. Nah sekarang masa ya kalah juga 2 tahun kemudian di final di kandang sendiri lagi. Itu sejauh ini itu aja laporan dari saya. Resa udah gak fokus, udah malam, ngantuk, capek. Kembali ke Resa di studio. Oke Nurul, terima kasih ya buat laporannya. Tetap semangat ya Nurul. Nanti besok kita happy-happy lagi di Midnight Live ya. Ya, Nurul ini penonton setia Midnight Live loh di studio. Oh iya, ya. betul. Saya tunggu Nurul di studio besok ya. Bisa aja saya. Terima kasih Nurul, selamat beristirahat. Oke, itulah tadi laporan dari Nurul Zenita. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Nurul. Kelihatan tadi lemes ya Nurul ya. Soalnya udah malam, belum gajian. Tapi udah harus liputan sampai tengah malam. Semangat terus lah Nurul pokoknya. Ngomong apa lagi saya ini ya? Beribasa. Kita jeda dulu deh. Iya. Tenang aja, banyak cobaan yang perlu dicobain ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.